Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam Pastoral Note minggu ini. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah kehilangan milik Bapak Ibu Saudara yang berharga atau yang sangat berarti? Tentu banyak kita yang pernah mengalaminya. Dan kita akan merasa sangat sedih jika kehilangan barang kita yang berharga. Beberapa waktu yang lalu saya merasa saya kehilangan satu barang yang berharga menurut saya. Saya coba cari seisi ruangan, saya coba membuka tempat-tempat di mana saya pernah menyimpan barang itu, tetapi saya belum menemukannya dan saya merasa sangat sedih karena barang itu adalah barang berharga buat saya dan sangat berarti. Ketika kita kehilangan milik kita yang kita rasa itu sangat berkesan, sangat berarti, mungkin ada historinya, ada sejarahnya dari barang itu buat kita. Dan kita pasti akan mencarinya sedemikian rupa sampai kita menemukan barang itu. Di dalam Lukas pasal 15, Yesus juga menyatakan satu perumpamaan tentang gembala yang kehilangan dombanya dan juga seorang wanita yang kehilangan satu dirhamnya. Apa yang sebetulnya Tuhan Yesus ingin sampaikan melalui perumpamaan ini? Yang pertama adalah Tuhan Yesus sangat menghargai setiap kita. Bahkan satu orang sekalipun, setiap pribadi kita berharga di hadapan Tuhan. Di dalam perumpamaan itu dikatakan gembala itu, pemilik domba itu punya 100 ekor domba. Tetapi satu ekor domba hilang. Gembala itu tidak tinggal diam, membiarkan domba itu hilang begitu saja, meskipun dia punya 99 ekor yang lain. Firman Tuhan katakan dia pergi mencarinya sampai dia menemukannya. Demikian juga dengan wanita yang kehilangan satu buah koin, dirhamnya. Dirham adalah alat transaksi berupa logam yang terbuat dari perak yang dibuat transaksi pada zaman itu. Biasa dipakai di daerah-daerah Timur Tengah. Wanita ini mempunyai 10 dirham dan dia kehilangan satu dirhamnya. Dia mencarinya dengan berupaya, dengan berbagai macam cara supaya dia menemukan dirham itu. Dia menyalakan pelitanya, kemudian dia menyapu seisi rumahnya supaya dia bisa menemukan dirham itu. Meskipun dia masih punya 9 buah dirham, tetapi dia merasa satu itu berharga sekali. Jadi dia akan menemukannya. Ketika kita merasa barang yang kita miliki atau benda yang kita miliki itu berarti buat kita, kita pasti akan memakai berbagai macam cara, berusaha supaya kita bisa menemukannya kembali. Karena kita merasa itu jadi milik kita yang berharga. Demikian juga dengan kita. Setiap jiwa berharga di hadapan Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita tidak lagi dekat dengan Tuhan, hidup kita memilih jalan di luar Tuhan. Tuhan rindu kita kembali kepadanya. Kita rindu, Dia rindu, Tuhan Yesus rindu. Kita bisa datang kembali, ditemukan kembali. Tuhan Yesus datang menghampiri manusia supaya manusia, kita ini yang berdosa ini, kita yang sudah memilih jalur kita sendiri-sendiri ini, sebetulnya jalur yang kita pilih ini di luar Tuhan, yang membuat kita akan binasa suatu saat kelak. Ujungnya adalah kebinasaan, firman Tuhan katakan. Dan Tuhan Yesus ingin Dia menyelamatkan manusia. Dia menyelamatkan kita yang berharga, yang berarti ini bagi Dia. Sampai Dia menemukan kita. Sampai kita ada menjadi miliknya Dia kembali. Pada hari ini, jika Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu Saudara sudah jauh meninggalkan Tuhan, tidak hidup lagi di dalam Tuhan, hari ini Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara, mencari Bapak Ibu Saudara untuk datang kembali, untuk bersama-sama lagi tinggal bersama dengan Dia.
Tuhan Yesus memanggil kita dengan berbagai macam cara. Ada dengan peristiwa-peristiwa, ada juga dengan firman Tuhan yang kita dengar, ada juga dengan pujian-pujian yang kita dengar yang menyentuh hati kita, yang membuat kita ingin kembali kepada Dia. Tetapi satu kerinduannya, Dia ingin setiap kita untuk datang kepadanya, tidak tinggal jauh dari Dia, tidak tinggal di luar Dia, tetapi ada dekat dengan Dia, karena kita adalah miliknya yang paling berharga. Dan yang kedua, apa yang ingin Tuhan Yesus nyatakan melalui perumpamaan ini? Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap kita dikasihinya, dipedulikan oleh Tuhan. Pemilik domba ini mencari satu ekor yang hilang. Bukan karena satu ekor ini baik, bukan karena satu ekor ini perawakannya luar biasa indah, tetapi karena gembala ini memperdulikan, dia mengasihi domba ini. Dikatakan domba ini tersesat, berarti domba ini tidak tahu jalan kembali kepada gembala itu. Dia tidak tahu jalan kembali kepada kandangnya, tempat di mana sebelumnya dia tinggal. Domba ini tersesat. Orang kalau tersesat itu berarti dia kehilangan jalan yang benar, di mana dia bisa kembali kepada pemiliknya. Karena itu Tuhan Yesus sebagai gembala itu mencari. Gembala itu mencari dia, mencari domba yang tersesat ini. Karena gembala ini tidak ingin domba ini tinggal di dalam keadaan di mana dia tidak tahu kemana dia harus berjalan, kemana dia harus melangkah, kemana dia harus pulang. Gembala ini mau domba ini diambilnya kembali, kemudian dibawanya pulang, kemudian tinggal bersama-sama dengan gembala ini. Demikian juga dengan kita. Ketika kita jauh dari Tuhan, keadaan begitu mungkin buruk buat kita. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu lagi bagaimana harus kita kembali kepada Tuhan. Pada hari ini, Tuhan memanggil kita untuk kembali. Kembali kepada Dia. Kembali kepada gembala yang baik itu. Dia memanggil kita. Karena Dia mengasihi kita. Dia mempedulikan kita. Gembala itu, Tuhan Yesus itu, tidak mau kita hidup di dalam keadaan dunia ini yang penuh dosa, yang menarik kita, yang menjerat kita. Kemudian kita tidak bisa melepaskan ikatan dosa itu. Dia mau menolong kita, Dia mau mengangkat kita untuk membawa kita kembali bersama-sama dengan Dia, mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kepedulian Tuhan, karena Dia adalah gembala kita yang baik. Seperti wanita itu juga, Dia mempedulikan satu buah dirham yang hilang itu. Dan disebutkan betapa dia bersuka cita karena dia bisa menemukan dirham itu kembali. Sampai dia memanggil teman-temannya, memanggil tetangga-tetangganya karena rasa sukacitanya. Kenapa? Karena domba yang hilang itu tadi, yang tersesat itu tidak tersesat lagi. Domba yang tidak tahu arah jalan pulang itu bisa kembali lagi kepada rumahnya, kepada tempatnya asalnya. Gembala itu sangat bersuka cita. Demikian juga dengan wanita yang kehilangan satu dirham ini. Dia sangat bersuka cita. Sukacita menggambarkan bahwa kita yang dihargai oleh Tuhan, yang berarti ini, yang dihargai, yang berharga ini di hadapan Tuhan. Ketika kita kembali lagi kepada Tuhan, ketika kita ada bersama dengan Tuhan lagi, ketika kita pulang kembali kepada Tuhan, tinggal bersama-sama dengan Dia. Bahkan firman Tuhan katakan malaikat-malaikat di surga juga sangat bersuka cita. Dia begitu senang. Tuhan Yesus begitu senang ketika kita kembali lagi kepada Dia. Menunjukkan bahwa Dia, Tuhan, gembala kita, pemilik hidup kita, sangat ingin, sangat bersuka cita ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita kembali lagi kepada Dia. Dan hari ini Dia menyambut Bapak Ibu Saudara yang ingin datang kepada Tuhan Yesus.
Dia menyambut dengan sukacita. Bahkan dikatakan malaikat-malaikat di surga juga bersukacita. Menyambut kita yang kembali kepada Tuhan. Menyambut kita yang datang kembali kepada Tuhan. Menyambut kita yang berseru kepada Tuhan. Yang rindu kepada gembala itu. Melalui Pastor Nanut hari ini. Biarlah kita diingatkan kembali bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mempedulikan kita. Kita berarti di hadapan Tuhan. Jadi, jangan buat hidup kita jauh dari Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan seperti domba itu yang meninggalkan gembalanya dan kemudian tersesat. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, gembala kita. Tuhan Yesus memberkati.